warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa dengan NIM 2108060046. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya telah susun dengan judul uji aktivitas antibakteri sediaan mouthwash ekstrak etanol biji pala Myristica fragrans hot terhadap bakteri Streptococcus mutans. Masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan data riset kesehatan dasar nasional 2018 sebesar 57,6%, sedangkan yang menerima perawatan gigi medis hanya 10,2%. Gigi rusak, berlubang, dan rasa sakit pada gigi merupakan masalah terbesar di Indonesia. Masalah ini terhitung 45,3% pada penduduk Indonesia. Terutama di sini saya mengambil penyakit yaitu karies gigi, yang dimana kondisi ketika lapisan struktur gigi mengalami kerusakan secara bertahap. Kondisi ini terjadi ketika bakteri yang melekat di gigi, terutama Streptococcus mutans, menghasilkan asam dari sisa makanan seperti karbohidrat. Bakteri Streptococcus mutans merupakan bakteri yang mempunyai glukosil transferase surface yang berperan pada proses perlekatan dan virulensi bakteri pada permukaan gigi. Upaya pencegahan terhadap masalah tersebut dapat menggunakan mouthwash sebagai upaya pengendalian plaque. Penggunaan mouthwash sangat diperlukan dalam menginfeksi oral jamur Streptococcus mutans karena kemampuannya menjangkau tempat yang sulit dibersihkan menggunakan sikat. Mouthwash adalah suatu larutan air yang digunakan sebagai pembersih untuk meningkatkan kesehatan rongga mulut, estetika, dan kesegaran nafas. Mouthwash berfungsi untuk membunuh bakteri, mencegah karies, dan menghilangkan bau tak sedap pada mulut. Baik, pengusaha masalah di sini, masalah kesehatan gigi di Indonesia terbilang masih jauh dari kata baik. Dalam survei diketahui bahwa 94,9% masyarakat di perkotaan tidak pernah ke dokter gigi dalam setahun terakhir. Bukan hanya itu, dari 57% masyarakat yang mengalami permasalahan gigi dan mulut, hanya 10,2% yang berkunjung ke dokter gigi. Sedangkan Indonesia telah menargetkan akan terwujud Indonesia bebas karies 2030 dengan berbagai upaya cara. Dengan presentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggunakan ekstrak etanol biji pala sebagai bahan utama dalam pembuatan sediaan mouthwash. Tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui pembuatan ekstrak etanol biji pala dalam sediaan mouthwash. Lalu kedua itu untuk mengetahui konsentrasi ekstrak yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans. Kehasil penelitian ini saya merujuk dua jurnal, yaitu pertama ada Andi dan kawan-kawan dengan tahun 2021, judul Bioaktivitas Pala Myristica fragrans hot, ulasan 1 ilmiah dengan jenis penelitian literatur ilmiah, variabel bebas dan terikatnya itu buah pala dan senyawa metabolis sekunder. Yang kedua ini Nur Ida dan kawan-kawan dengan tahun 2021 dengan judul jurnal Uji aktivitas antibakteri pasta gigi ekstrak etanol daun pala Myristica fragrans hot, jenis penelitian eksperimental, variabel bebas dan terikatnya, konsentrasi ekstrak etanol daun pala, sediaan pasta gigi. Kerangka teori di sini terdapat pertama senyawa antibakteri biji pala, diantaranya ada fenol, terpenoid, flavonoid, lalu diolah menjadi ekstrak etanol biji pala yang berkaitan dengan sediaan mouthwash dan Streptococcus mutans untuk menghambat pertumbuhannya. Lalu ada penyebab dari Streptococcus mutans, yang pertama host makanan mikroorganisme, lalu pola kegiatan menggosok gigi, lalu Streptococcus mutans ini menjadi plaque, lalu menghasilkan asam sehingga mengakibatkan pH menjadi turun dan melarutkan email gigi dan akhirnya menjadi karies gigi. Hipotesis: berdasarkan landasan teori dan sehubungan dengan permasalahan, maka dapat dirumuskan hipotesa yaitu ekstrak etanol biji pala memiliki efek antibakteri terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans dengan meningkatkan konsentrasi ekstrak etanol biji pala dapat meminimalkan pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Rancangan penelitian saya yaitu penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, laboratorium,
dengan desain post-test dengan kelompok kontrol post-test only control group design, karena dalam penelitian ini tidak dilakukan tes awal. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini pertama ada bakteri Streptococcus mutans, lalu ada juga biji pala dari Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Lalu sampel dalam penelitian ini adalah biakan murni bakteri Streptococcus mutans yang berasal dari Laboratorium Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Lalu ada teknik pengumpulan data. Pertama, pengambilan sampel biji pala yang diperoleh di Kecamatan Gunung Sari. Populasi mikroba uji diperoleh dari laboratorium mikrobiologi. Lalu kedua, pembuatan ekstrak etanol biji pala. Ketiga, pembuatan formulasi sediaan mouthwash dengan bahan-bahan ekstrak biji pala, sorbitol, gliserin, mentol, Na-benzoat, asam sitrat, peppermint oil, dan aquades. Lalu di situ terdapat kita bisa membandingkan 3 formulasi. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data itu pertama ini analisis univariat, yaitu analisis uraian untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel yang diamati, yaitu variabel dependen atau pertumbuhan Streptococcus mutans dan variabel independen konsentrasi ekstrak biji pala dan aquades, sehingga dapat diketahui karakteristik atau gambaran dari variabel yang diteliti. Lalu yang kedua ini terdapat analisis bivariatnya dari hasil perhitungan, kemudian dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data pada masing-masing kelompok ini terdistribusi normal dengan P lebih dari 0,05 atau tidak. Analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah one way ANOVA dengan tingkat kemaknaan P kurang dari 0,05. Di sini untuk melihat efek antibakteri pada semua kelompok perlakuan. Rangka konsep di sini menggunakan variabel bebas untuk konsentrasi ekstrak etanol biji pala sebanyak 4 konsentrasi. Yang pertama 25%, 50%, lalu 75%, dan terakhir 100%. Lalu variabel bebas ini berkaitan dengan sediaan yang akan dibuat, yaitu sediaan mouthwash, berikatan dengan variabel terikat, yaitu pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Di sini kita akan menghitung nilai KHM, yaitu konsentrasi hambat minimum dari bakteri tersebut. Pada variabel penelitian dan definisi operasional, di sini variabel independennya yaitu konsentrasi ekstrak biji pala. Definisi operasionalnya penghancuran biji pala menggunakan metode maserasi, kemudian pembuatan dengan berbagai konsentrasi. Alat ukurnya gelas ukur, hasil ukur, konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%. Skala ukurnya yaitu ordinal. Lalu variabel dependennya diameter zona hambat pertumbuhan Streptococcus mutans dengan diameter dengan definisi operasional, di mana diameter bakteri Streptococcus mutans tidak tumbuh di sekitar cakram yang ditandai dengan daerah bening yang diukur dengan satuan milimeter. Lalu alat ukurnya ini terdapat sliding caliper, hasil ukur diameter terpanjang atau mm, zona bening dengan skala ukur rasio. Jadwal penelitian persiapan proposal mulai dari bulan Agustus 2024 sampai November, seminar proposal Desember, penelitian yaitu Januari sampai dengan April 2024, penyusunan hasil dan pembahasan Mei sampai Juni 2024, dan seminar hasil Juli 2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.